Bab 5. Dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. A. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. 1. Dinamika penduduk. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Angka kelahiran dapat diklarifikasikan atas angka kelahiran kasar, Truth Birth Rate atau CBR, angka kelahiran umum, General Fertility Rate atau GFR, dan angka kelahiran menurut kelompok usia, Expected Birth Rate atau ASBR. Angka kelahiran kasar atau CBR adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran umum atau GFR menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif 15-49 tahun atau 15-44 tahun dalam periode tahun tertentu. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Angka kematian antara lain dapat diklarifikasikan atas angka kematian kasar atau Truth Death Rate atau CDR dan angka kematian menurut kelompok umur atau Expected Death Rate atau ASDR. Angka kematian kasar atau Truth Death Rate atau CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian menurut kelompok umur atau Expected Death Rate atau ASDR menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu dan memperhatikan faktor kelahirannya, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk pada satu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada 10 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. B. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. A. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara. Mobilitas internal perpindahan. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan atas mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara. Mobilitas eksternal yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. B. Mobilitas permanen. Mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. C. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Berikut aspek-aspek penting bagi kualitas penduduk. Ada tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia. D. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif
atau rentang usia 15 sampai 64 tahun dalam evaluasi kependudukan. Terima kasih. Permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50.006 juta jiwa atau rata-rata 3.330 juta setiap tahun. Ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah yang timbul antara lain ledakan penduduk atau population explosion dan sebaran penduduk yang tidak merata. 1. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk adalah terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. 2. Persebaran penduduk tidak merata. Tampak bahwa kedatangan penduduk ini Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15.329 jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar 800,51 jiwa per kilometer. Sumber data kependudukan. Sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pengolahan data dan analisis data kependudukan. 1. Pengolahan data kependudukan. Tujuan utama pengolahan data kependudukan adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei kependuduk. Proses pengolahan pro-komputer, penerimaan dokumen atau disebut dengan retrieving. Kedua, penyimpanan dokumen. Ketiga, pengelompokan dokumen atau batching. Keempat, penyuntingan atau penyandian atau disebut dengan editing coding. Pengolahan data dengan komputer. 1. Instalasi program pengolahan. 2. Entry data. 3. Validasi data. 4. Gabung data. 5. Restore. 6. Backup dan pencetakan laporan. 2. Analisis data kependuduk. Analisis data kependuduk merupakan tindakan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan, yaitu pendekatan kohort atau kelompok dan pendekatan waktu. 3. Komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependuduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1A. Usia belum produktif atau kelompok umur 14. Usia produktif kelompok umur 15-64 tahun. Usia tidak produktif kelompok umur 64. 4. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur jadi suatu populasi atau kelompok. 1. Tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk masih muda 0-19 tahun, sementara itu penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. 2. Piramida penduduk tipe stasioner, menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan angka mortalitas. Dinamika penduduk
sama. Pertumbuhan penduduk kecil piramida ini berbentuk granat atau segi empat. 3. Piramida penduduk bertipe konstruktif. Terjadi distribusi transisi yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya harap hidup dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Piramida ini berbentuk sarang tawon atau batu nisan atau disebut dengan guci terbalik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.